Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ratman dari PT Indira Dwi Mitra. PT Indira Dwi Mitra sebuah perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia, bergerak dalam bidang maker atau fabrikator steam boiler. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat mengenai konten inovasi teknologi on-stroke mini boiler. Nah, di sini on-stroke atau vertical mini boiler yaitu dengan heating surface area luas ya, dengan pembakaran yang rendah. Dengan pembakaran yang standar, perangkat mencapai 60 ppm atau 0,2 sama dengan 0% konversi atau kurang. Ketika dikombinasikan dengan Euroflame burner dengan pembakaran resirkulasi sendiri dan teknologi film tipis, perangkat ini mencapai 21 ppm atau 0,2 sama dengan 0% konversi untuk notch ultra rendah dan rentang pembakaran yang luas, rasio tandem rasio 5:1 ya. Jadi kalau kapasitasnya 1000 kilo itu bisa disetting di 200 kilo ya, minimal bannernya. Jadi kalau di setting bannernya di kapasitas 200 kilo belum akan mati ya, seperti itu. Terus boiler efisiensi tinggi. Di sini efisiensi tinggi 3 state combustion, nanti kita jelasin. Dengan peningkatan kinerja pemindahan panas 5 sampai dengan 7 menit menjadi steam. Dan teknologi ini on-stroke boiler atau pipa berdiri atau vertical tube ya. On-stroke boiler penampangnya panas luas, heating surface-nya luas. Operasi berlanjutan dapat dilakukan dengan bahan bakar dengan beban pembakaran yang rendah 20% atau kurang. Bahkan dengan beban rendah kurang dari 20%, frekuensi mulai dan berhenti sangat berkurang untuk memungkinkan operasi efisiensi tinggi ya, 95% ya, dengan pendambahan. Jadi efisiensinya tinggi sampai 95% dengan additional preheater dan economizer. Preheater 2%, economizer 3%, jadi totalnya 95%. Selain model IDM 200 sampai IDM 2000 kilo dengan efisiensi boiler 90%, model IDM Win 500 sampai dengan 2000 kilo yang perlu ditambah mencapai efisiensi boiler tinggi untuk kapasitas yang sama di industri pada 90% lah ya. Jadi yang dimaksud di sini include economizer preheater ya, sehingga memungkinkan model untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan industri maksudnya, seperti itu. Optimal modular instalasi. Jadi yang dimaksud modular itu dipasang bisa berjejeran ya, sambil menyambung di sini. Optimal untuk banyak instalasi atau sambung menyambung. Lebih sedikit ini dapat digunakan bahan bakar dan fasilitas berkapasitas besar ya, jika dibandingkan dengan modul konvensional 2000 kilo per jam. Dengan beberapa instalasi dibutuhkan lebih sedikit unit. Bahkan untuk fasilitas berkapasitas besar untuk kapasitas 20 ton per jam diperlukan 10 unit model konvensional ya, atau modular. Sedangkan IDM Win 2000 dapat menangani
jumlah ini hanya dengan 8 unit. Ya, 8 unit, 10 unit masih bisa lah. Kontrol kualitas atau opsional dapat ditambahkan. Bahkan beberapa instalasi dapat dengan mudah menangani efisiensi beban ya. Jadi dengan beberapa instalasi itu bisa menangani efisiensi beban. Contohnya kebutuhannya 10 ton ya, kita nyalain 5 unit boiler. Atau kebutuhannya hanya 2 ton ya, hanya 1 aja, yang lainnya standby. Atau kebutuhannya 15 ton ya, kita nyalain 7 ya, yang lainnya standby. Atau 8 boiler nyalain gitu. Jadi ini sangat bervariasi ya. Jadi beberapa beban pun bisa fleksibel karena ada beberapa unit sistemnya modular ya, di situ. Di sini bahkan beberapa instalasi dapat dengan mudah menangani efisiensi beban ya, termasuk tadi itu bisa dibagi-bagi ya, ke kapasitasnya sesuai kebutuhan proses atau produksi. Dan fasilitas berkapasitas besar dapat digunakan dengan efektivitas keseluruhan ya. Desain ini, keunggulannya desain ini hemat ruangan ya, hemat ruangan desainnya. Ringkas, memungkinkan ruangan instalasi dikurangi. Dan selain itu, selain efisiensi juga aman dan mudah ditangani. Boiler kecil tidak hanya aman tetapi juga mudah ditangani ya, seperti ini ya desainnya. Desainnya seperti ini kurang jelas ya kalau kedengan ya. Jadi boiler tambak samping di sini ada steam separator. Sini ada steam separator, di sini ada steam out, ini globe pallet. Di sini ada level stick, ada level glass ya, mark cleaner di sini. Ada level pot yang di bagian sini. Terus ini ada kontrol box panel, Schneider. Di sini ada feed water inlet yang masuknya air ya dari tangki umpannya. Di sini ada flue gas atau chimney atau cerobong. Ini pompa feed water pump, itu pompa air umpan. Dan ini insulation itu bungkusnya body ya. Ini biasanya pakai aluminium foil atau pakai stainless steel ya. Ini rollnya kita menggunakan density 100, jadi supaya dipegang aja tidak panas karena terjaketing ya, atau panasnya itu terjaketing. Insulation, jadi ini separator. Terus ini boiler sekit ya, nanti kita lihat nih tampak dari atas ya, ini dari atas. Jadi yang saya tadi separator yang tampak dari atas seperti ini. Nah, ini body boiler body. Ini level glass yang ditambah ke atas ya. Ini safety valve ya, jadi kalau tambah atas, pressure control unit di sini nanti ya. Terus ini leak oil burner, tuh burner tadi yang dari Rilo nih, Itali. Ini cerobong atau chimney. Terus ini ya sekit tadi nih ya, ini kelihatan bordesnya. Terus sekit pompa air umpan ini feed water pump tampak dari atas. Ini boiler control panel atau panel tampak dari atas seperti itu. Nah, ini dalam bodinya ya, di dalam bodinya seperti ini. Dalam bodinya, di dalam boiler itu pipa tersusun ya, tersusun rapi ya, menurut spiral seperti ini. Jadi sistem kerjanya ini air ada di dalam pipa ini, terus semua terisi. Nah, ini burner nyala di chambernya, akan membakar pipa-pipa tersebut yang terisi oleh air. Nah, kenapa 5-7 menit menjadi steam? Karena yang dibakar itu adalah titik-titik pipa ini, titik pipa yang terisi air, makanya cepat sekali penguapannya.
pengawapan itu terus dibilang efisiensi. Yang dibilang efisiensi itu di sini pembakaran itu ada beberapa pas ya. Jadi pembakaran 1, 2, ya 3. Nah 3 ini keluar nih. Keluar. Jadi 3 pas. Jadi kenapa? Supaya kalorinya terserap maksimal ya. Si chimney atau cerobong ini temperaturnya rendah karena gas panasnya atau kalori panasnya sudah terserap oleh pipa-pipa yang tersusun ini. Nah ini kenapa boiler ini dibilang efisiensi, karena model on-stroke ini satu, air mudah menguap atau mudah menjadi gas dalam waktu 5 menit sampai 7 menit, dan kedua tidak membutuhkan banyak air ya. Tentunya bahan bakar juga irit. Terus ketiga simple, boiler ini simple karena modelnya berdiri, tidak memakan butuh ruangan, terus tidak makan tempat lah ya. Terus investasinya rendah, jadi ini terjangkau lah baik buat UKM, perhotelan, laundry, rumah sakit dan industri lainnya, itu harganya sangat kompetitif. Nah, pipa-pipa ini juga berkualitas ya, kita menggunakan manajemen atau benteler pipa-pipa tersebut. Nah, impor ya dari Jerman. Jadi pipa khusus untuk pipa bakar boiler. Ini desain on-stroke boiler ya. Jadi sangat efisiensi. Dan lanjut. Nah, ini yang sudah jadi nih ya. Ini kalau sudah jadi seperti ini ya kan, saya ulang lagi nih, di sini ada burner merek Rilo, ini ada safety valve, biasanya pakai Gestra atau Jetkama, ini glock valve, biasanya kalau nggak pakai Arita ya pakai Jetkama atau Arimaturon tergantung pesanan user. Terus ini ada kontrolnya nih, di sini ada pressure switch atau thermistor switch, ini ada mechanical pressure switch, ada pressure gauge, ini ada box panel, nah ini ada pot electrode atau level air, ini ada gelas penduga yang merek Kringer dari Jerman, ini feed water pump untuk pompa air ya, ini ada dosing pump warna kuning di sini, ini ada blowdown di sini ya, blowdownnya ada di sini nih, di blowdown ini body boiler, ini kita isolatingnya pakai stainless steel ya, jadi kelihatan mengkilat, kelihatan cakep ya. Ini steam heater untuk membagi ke plan proses, jadi steam keluar ke heater, dari heater ini dibagi ya, diberi 1, 2, 3, 4, bisa 4 line ini. Terus ini dipasang steam trap, jadi kalau ada air terjebak ini akan terbuang di steam trap tersebut. Jadi boiler ini tidak makan tempat. 5-7 menit jadi steam ya, tidak terlalu lama. Terus efisiensinya bisa 90-95 git economizer atau air preheater ya. Gitu. Ini komponen-komponennya ya. Boiler ini memiliki beberapa tahapan pengamanan, terdiri dari ya kan, pressure transistor nih, terus di sini ada pressure switch, nah pressure switch, terus di sini ada safety valve, ini safety valve nya nih, safety valve. Terus ya di sini kita jelasin satu-satu ya. Pressure transistor berfungsi untuk membaca tekanan aktual boiler, nih, membaca tekanan aktual dengan cara merubah tekanan menjadi tegangan 0 sampai 10 volt DC atau arus searah ya, atau antara 4 sampai 20 miliampere kecil ya, hampir kayak tegangan telepon ya, telepon 14 miliampere. Data tersebut dikirim ke panel kontrol. Nah, panel kontrol yang dimaksud tadi ini, panel kontrol di sini ya. Panel kontrol untuk kemudian diolah untuk memerintahkan apakah burner harus dinyalakan atau dimatikan. Ini burner maksud ini. Burner dinyalakan atau dimatikan itu berdasarkan perintah si pressure switch ini. Nah, itu. Ya, terus di sini ada nomor 2 pressure switch atau mechanical ya, mechanical pressure switch berfungsi untuk mematikan burner apabila tekanan boiler berlebih
akibat kegagalan atau malfungsi pada pressure transmitter ya, pressure transmitter tadi ya. Pressure switch ini menjadi alat pengaman tahap kedua. Nih di sini letaknya, ini di samping sini ya. Nah ini pengaman kedua nih. Ini gagal, ini akan mengamankan. Ya. Terus di sini ada safety valve nomor 3. Pressure safety valve berfungsi untuk membuang kelebihan steam apabila pressure switch dan pressure transmitter mengalami gagal fungsi, sehingga ketika tekanan boiler terus meningkat, steam akan membuang secara mekanik atau safety valve secara mekanik, jadi terbuang ini ya. Buang seperti contoh di sini. Nah, ini safety valve atau ini safety valve ya. Ini dibuang nih. Ini ada pipa keluar nih, kalau apabila ada letusan jadi nggak menyembur kemana-mana, ini dibuang atau dibalikin ke feed water tank, atau dibuang boleh, tapi lebih dimanfaatin lagi ya. Apabila terjadi lebih, ini akan buang. Jadi kelihatan berarti transistor nggak berfungsi, pressure switch mechanical nggak berfungsi, ini baru safety valve berfungsi. Seperti itu. Ini pressure gauge. Nah, tekanan aktual boiler secara analog ditunjukkan oleh pressure gauge ya. Pressure gauge juga dipasang pada jalur pipa air, maksudnya di pompa itu juga dipasang, atau pada gas train. Nih, kita contohnya di sini. Ini di pipa air nih kita juga ada pressure gauge nih di sini dipasang, atau gas train. Di gas train kita ini juga pasang gitu. Di gas train kita pasang pressure gauge, terus di boiler kita juga pasang nih di sini nih. Ada pasang ya. Jadi itu kita kembali lagi ke pressure switch, terus sekarang ke level stick. Nah, berfungsi untuk membaca level air di dalam boiler. Panel kontrol akan memerintahkan pompa nyala atau mati tergantung input data level stick ya. Nih ya, jadi ada beberapa fungsi di sini panjangnya ya. Panjang level stick dibikin berundak atau tingginya beda-beda panjangnya, masing-masing untuk memberi signal on off pada pompa. Jadi stick ini akan memberi low water 1, low water 2. Jadi ada kata air habis, low water 1. Kok nggak detek lagi low water 2 sebagai pengaman? Kenapa? Supaya boiler itu tidak rusak ya, karena pengeringan air atau nggak ada air itu rusak. Dan satu lagi stick untuk grounding. Itu yang paling diamankan adalah kalau di boiler itu adalah itu Pak, kekosongan air ya, Pak. Pompa tidak nyala itu bahaya, makanya ini dipasang ganda ya, low water 1, low water 2 seperti itu. Nah, di sini boiler steam pembakaran, sistem pembakaran boiler on stock tadi. Boiler termasuk ke dalam golongan mesin pembakaran luar ya. Sumber panasnya bisa diperoleh dari hasil pembakaran beberapa jenis bahan bakar seperti natural gas, liquid petroleum atau LPG ya, liquid petroleum gas, minyak tanah, lead oil atau solar, MFO atau marine fuel oil, HFO heavy fuel oil ya, atau residu, batu bara, bahan bakar organik seperti cang sawit, kayu, bahkan bahan bekas atau RCO dan sebagainya. Untuk jenis bahan bakar gas atau minyak dibutuhkan burner, kelengkapannya sebagai alat pembakaran. Nah, ini. Jadi di sini lah ini burner nih. Ini di sini fungsinya burner adalah alat untuk membakar bahan bakar gas atau minyak dengan cara mencampurkan bahan bakar dengan udara. Kemudian dipercikan bunga api listrik tegangan tinggi, yaitu yang elektrod, itu pakai elektrod. Ignition, kabel ignition. Terus di burner juga dilengkapi dengan solenoid valve, berfungsi sebagai valve otomatis, akan membuka. Nah, ini kurang ini.
Jadi akan membuka berfungsi sebagai valve otomatis, akan membuka dan menutup sesuai perintah dari burner control ya. Kontrol ada namanya burner controlnya. Di sini ada gas pressure switch ya, berfungsi untuk membaca tekanan pada pipa gas tren ya. Pipa gas tren itu seperti ini, pipa gas tren. Pipa gas tren ada di bawah. Nah, di pipa gas tren. Oh, ini ada di boiler solar ya. Nanti kita terangin di pipa gas tren. Ya, ini dari jalan sini lah pipa gas leader. Terus pressure switch sudah. Ini ada gas regulator. Gas regulator berfungsi untuk menurunkan tekanan gas. Itu tekanan gas yang akan masuk ke burner. Tekanan gas yang diizinkan burner antara 40 mbar sampai 500 mbar. Karena apa? Karena dari PGN biasanya itu 2,5 bar, dari kompres natural gas atau LPG itu 5 bar, jadi diturunkan ke 40 mbar. Kalau regulator ini masalah, burner tidak akan hidup. Kenapa? Pasang regulator sebagai pengaman juga. Apabila tekanannya 2/1 bar dimasukin ke dalam burner, tidak terjadi pembakaran, itu bahaya. Nanti ruangannya boiler penuh gas. Nah, di situ kalau ada percikan api, itu sudah terjadi ledakan. Makanya dikontrol oleh regulator valve safety-nya seperti itu. Terus di sini ada pressure gauge ya, biasanya gas tren dipasang 2 pressure gauge, high pressure dan low pressure. Nah, gas tren itu pasang pressure gauge, low pressure dan low pressure. Tabung gas berfungsi sebagai alat penyimpan gas sementara. Nah, inilah dari ini LPG ya, ini ada high pressure. Kita dulu sambungan ke sini ada gas tren. Nanti saya jelasin mengenai gas tren. Nah, ini bentuk boiler yang ya, boiler kontrol panel seperti ini. Jadi panel kontrol boiler berfungsi untuk mengatur, mengendalikan seluruh aktivitas komponen boiler yang tadi saya sebutin, yang dirancang bekerja secara otomatis menyesuaikan pemakaian steam pada proses. Jadi otomatis ya, sesuai pemakaian pada proses. Semua ini akan mengontrol seperempat yang pernah saya terangin, termasuk burner ya, solenoid, pressure switch, semua dikontrol oleh ada transmitter ya, itu dikontrol di kontrol burner seperti itu. Kita lihat referensi video ya, kita lihat referensi video. Nah, ini nantinya ada gas trennya di sini nih. Tadi belum dijelasin yang gas tren. Nah, kita lagi setting di sini. Lagi setting. Sini gas tren di sini nih, gas tren. Sini ada gas tren nih. Ini selain blok atau multi blok. Ini lagi setting ke kanan ya. Setting ke kanan. Otomatis kalau nanti alarm kalau di counter. Udah keluar ya. Nah, ini kalau mekanikal terakhir nih. Kalau lebih settingan ya. Nah, karena kita setting 9. Oke, sekarang kita setting safety valve 9 bar. Tahan dulu, biar dia mati dulu baru kamu putar. Oke, ini udah mati 9 bar. Kamu setting sampai dia turunin sampai dia alarm bunyi.
Ini di setting pressure switch ya. Sampai dia bunyi alarm. Kita lihat pressure switch pengamanan kedua. 9 bar. High pressure. Ya. Oke, reset. Oke, berarti pressure switch 9 bar itu 9,4 atau 9,5 lah ya. Tadi di setting. Ngejos. Oke, ini dia masih high pressure. Karena di sini tekanannya masih tinggi. Kalau mau ini normal lagi, tekanannya harus diturunkan. Kalau nggak dibuang di header. Ya, bukanya perlahan. Bukanya perlahan. Sampai dia turun. Tadi histerisinya berapa? 9 ya? Kalau 9 dia... Begitu ya. Kita lagi. Coba. Terus. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Begitu konten yang saya sampaikan mengenai on-stroke mini boiler. Lain waktu kita sampaikan adalah sistem Vertub 3 pas steam boiler nih, Marvin Kettle. Tapi lain waktu ya, karena waktunya tidak cukup. Akhiri kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sukses selalu buat Anda.